Manusia pergi ke rumah sakit setelah memotong 2 butir telur. Baru tahu sayatan yang salah. Sel kanker masih menyebar ke seluruh tubuh. Tapi dia tidak marah ketika tahu. Sebaliknya, dia memegang jimat perdamaian yang ditinggalkan istrinya. Tertawa. Karena pria berpikir, hanya ada cara seperti itu untuk mati. Untuk menenangkan jiwa istrinya. Dapat membuka mata lagi. Apa yang Anda lihat adalah rumah terpaku pada jendela. Kata bahagia yang berdebu. Kemudian Anda dengan cepat mencari di sekitar rumah dan di luar. Saya melihat Lin Kingsway yang telanjang meringkuk di tanah Kang. Saat ini, matanya yang besar penuh dengan catatan kematian. Awalnya adil dan tanpa celah. Juga dengan orang tua anak yang berselang-seling. Dan lihat lagi. Wanita yang telah menghantuimu hampir sepanjang hidupmu. Anda menjadi bersemangat saat itu juga. Kemudian dia melangkah maju dan memeluknya dalam pelukannya. Ada begitu banyak rasa bersalah dan kerinduan untuk dikatakan. Tapi saat ini tersangkut di tenggorokanku. Kemudian menangis sedih. Di kehidupan sebelumnya, Anda merancang Lin Kingsway untuk jatuh ke waduk. Akibatnya, semua orang di desa melihat bahwa dia acak-acakan. Cara Anda menyelamatkan saya. Dia terpaksa menikahi Anda untuk ketenaran. Lin Kingsway telah masuk ke rumah sejak tidak memiliki hari yang baik. Dalam kekerasan rumah tangga Anda yang tak ada habisnya. Dia melompat ke waduk dengan anak di pelukannya. Sampai paman saya mencoba ibu dan anak perempuan. Ketika dijemput dari sungai. Anda baru saja bangun. Setelah itu, meskipun Anda menggunakan tren zaman. Dapatkan kekayaan yang tidak bisa dihabiskan dalam 10 masa kehidupan. Seorang wanita yang dapat menggunakan hidupnya untuk mengajari dirinya tumbuh. Tidak ada lagi. Sama seperti Anda tenggelam dalam kegembiraan dilahirkan kembali. Tiba-tiba terdengar tangisan melengking. Jangan sentuh aku. Pada saat ini, melihat Lin Kingsway yang gemetar di sekujur tubuh. Anda baru ingat. Sekarang Lin Kingsway meminjam uang dari orang tuanya. Beli pasta beras untuk anak-anak. Tapi Anda mengambilnya dan menggunakannya untuk membeli anggur. Setelah pulang dalam keadaan mabuk. Menyiksanya dengan kejam di tempat tidur. Ketika Anda memikirkan ini, Anda mengangkat tangan dengan keras. Dia menampar dirinya sendiri dengan selusin mulut besar. Tak lama kemudian tulisan itu mengalir di sudut mulutnya. Lin Kingsway memperhatikan tindakanmu dengan tenang. Tidak bisa menahan senyum sinis. Dia tidak ingat berapa kali itu. Lagi pula, setiap kali Anda sadar, Anda berlutut dan memohon pengampunan. Tapi tidak dalam 2 hari. Kepalan tangan dan kaki Anda akan jatuh pada Lin Kingsway lagi. Dia bisa menahan siksaanmu di tempat tidur dengan memalukan. Tapi aku tidak tahan bayi lapar dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tangisan lemah bayi. Di mata Phoenix Lin Kingsway yang indah. Sedikit kehidupan. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan menjemput putrinya. Hanya karena Lin Kingsway telah kekurangan gizi untuk waktu yang lama. Rumah kecil yang tidak bisa menyedot susu. Orang itu menangis lagi. Dan tangisan putri Anda membangunkan Anda. Segera bangun dari tempat tidur dan mengambil pakaian di lantai menantu perempuan. Kau tunggu, aku pergi mengambilkan gadis kita sesuatu untuk dimakan. Mengatakan. Kau lari ke komisaris di kepala desa dengan kaki jenjangmu. Setelah kepala kuning tua komisaris melihatmu. Sambil memamerkan gigi rubarbnya, dia bertanya anggur apa yang dia inginkan kali ini. Huang Lao berkata bahwa dia ingin pasta beras. Uang kastil akan diberikan kepadamu besok. Kepala kuning tua mendengarkanmu dan ingin kredit lagi. Lihatlah cetakan tamparan merah dan bengkak di wajahmu. Tidak mengatakan apa-apa. Membawakanmu sekantong pasta beras dari rak. Kau bersyukur bertemu dan bergegas pulang. Tunggu sampai kau datang ke rumah untuk melihat istrimu. Masih sama seperti saat kau keluar. Anda tidak bisa tidak merasakan kolik di hati Anda lagi. Menantu perempuan. Anda membelinya kembali. Dengarkan kata-kata Anda. Lin Kingsway tiba-tiba menjadi waspada. Wajah kecil pucat penuh kengerian. Saya memperingatkan Anda untuk tidak menjual putri saya. Kalau tidak, saya akan mengutuk Anda. Keluarga Zhao tidak akan memiliki keturunan. Ketika Anda melihat pemandangan ini, Anda akan tercengang. Samar-samar saya ingat bahwa tampaknya ada hal seperti itu. Aslinya. Apakah Anda mencoba menjual putri Anda kepada pasangan di kota? Menukar uang untuk membeli anggur. Apa yang telah Anda lakukan? Tidak heran Anda meninggal karena kanker testis di kehidupan masa lalu Anda. Benar-benar pantas mendapatkannya. Jadi Anda meletakkan pasta beras di tangan Anda. Di ranjang bayi yang lusuh. Aku bersumpah kamu tidak akan pernah menjual gadis kami. Aku akan ke kota besok untuk mencari pekerjaan. Setelah itu, Anda berbalik dan berjalan keluar. Keluar. Anda menampar diri sendiri beberapa mulut besar lagi. Jika saya ingat dengan benar. Lin Kingsway adalah bulan ini. Melompat ke waduk bersama putri saya. Ketika Anda memikirkannya, Anda berdiri di mana-mana. Ini sudah larut. Keluarga kehabisan makanan. 20 menit kemudian Anda datang ke kaki gunung belakang. Secara acak mencabut karet gelang pada celana dalam. Membuat ketapel. Pop Anda menabrak batu. Seekor burung perkutut mengepakkan sayapnya dan terbang. Setelah Anda berkembang di kehidupan terakhir Anda. Saya jatuh cinta dengan menembak. Juga bermain ketapel sebentar. Berjongkok di rumput selama setengah hari. Akhirnya mendapat burung pegar yang ditutupi jaring. Pukul beberapa burung perkutut lagi dengan ketapel. Burung perkutut itu kecil. 4 tambahkan hingga kurang dari 1 atau 2 kati. Bahwa burung pegar itu gemuk 2,5 kg. Kamu ikat benda-benda ini dengan rotan. Digantung di dahan. Ketika siap untuk pulang. Tapi tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang hilang dari belakang. Anda langsung berkeringat hijau. Hantu yang luar biasa. Tiba-tiba. Anda melihat lampu berkedip-diping. Unhouse tergantung di dada Anda. Inilah yang selalu dibawa menantu perempuan saya dekat dengan tubuhnya di kehidupan sebelumnya. Bukan batu giok atau plastik. Hingga dia bunuh diri dengan melompat ke sungai. Baru saja melepasnya dan melemparkannya ke tepi waduk. Tunggu sampai Anda melihat dengan cermat. Cahaya jimat itu hilang lagi.
Mau tak mau aku mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Memasuki ruang di detik berikutnya. Hanya melihat area, itu tidak sebesar bangsal Anda. Setelah beberapa percobaan dan kesalahan, Anda akan mengerti. Kau bisa masuk dengan memegang jimat. Jika Anda ingin keluar di kepala Anda bisa keluar. Dengan jari emas ini, Anda dapat membuat comeback dalam hidup ini. Dalam perjalanan pulang, banyak orang memiliki listrik. Saya masih memiliki lampu sweat di rumah saya. Tahun-tahun tersulit dari bencana alam telah berakhir. Saya masih bisa makan makanan terakhir. Sebelum makan berikutnya, Anda membawa sesuatu langsung ke dapur. Setelah benar-benar gelap, Anda memasuki ruang utama dengan semangkuk laut besar sup perkutut. King telah makan. Saya membuat sup perkutut untuk Anda menyusui. Berteriak 3 kali berturut-turut. Salju yang berserakan perlahan keluar dari ruang belakang. Sup perkutut di mangkuk laut di atas meja pedang. Dia tidak terburu-buru untuk mendekat. Berdiri saja di sana. Mata penuh kebencian. Sekarang, Anda melihat menantu perempuan Anda mengenakan tambalan. Ada rasa sakit lain di hatiku. Di zaman kelangkaan ini, penampilan Lin Kingsue sangat luar biasa. Tapi aku brengsek. Dapatkan orang dan jangan hargai mereka. Melihatnya musim panas ini penuh dengan kewaspadaan. Meski ingin sekali duduk dan makan satu meja dengannya. Tetapi juga ketahuilah bahwa saya di sini. Dia pasti tidak akan memindahkan sumpit. Saya pergi ke dapur untuk makan. Setelah itu, Anda berbalik dan berjalan keluar. Dan Lin Kingsue akan berdiri di tempatnya. Melihat mangkuk laut yang penuh dengan kaldu perkutut. Ada perasaan yang tidak nyata di hatiku. Ini adalah mimpi. Atau ini makanan yang dipenggal? Dulu, setiap kali ada kegagapan di rumah, kamu makan sendiri. Dan dia hanya bisa minum air panci. Jadi meskipun aku lapar saat ini. Tapi Lin Kingsue tidak berani mengatakannya dengan mudah. Sampai Anda berjalan keluar pintu. Sampai jumpa berjongkok di bawah jendela sambil minum sup. Ada burung pegar besar tergantung di pintu dapur. Saya kira Anda seharusnya naik gunung untuk melawan hutan dan mendapatkannya. Lin Kingsue berbalik dan kembali ke ruang utama. Ambil mangkuknya dan makan. Setelah makan malam, Anda berada di bawah pengawasan istri Anda lagi. Bereskan pembersihan piring dan sumpit. Saya dulu jorok. Ini bisa di rumah ini. Melakukan pekerjaan rumah untuk pertama kalinya. Selesaikan ini. Ketika Anda berpikir tentang bajingan yang Anda lakukan di siang hari. Dia pergi untuk merebus sepanci air panas lagi dan membawanya ke dalam rumah. Usap tubuh Anda dengan lembut dengan air ini. Setelah mengatakan itu, letakkan baskom, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Duduk di pintu untuk waktu yang lama. Ada suara halus air deras di rumah. Dan Anda melihat ke bintang-bintang. Berpikir tentang menemukan cara untuk menghasilkan uang besok. Perbaiki situasi ini di rumah sesegera mungkin. Sekarang musim gugur. Di musim dingin, suhu minus 20 derajat turun menjadi es. Istri dan anak-anak perlu membeli pakaian berlapis kapas. Kalau tidak musim dingin ini, istri dan anak-anak tidak bisa melihatnya. Setelah mendengar suara air berhenti, Anda baru saja bangun dan masuk rumah. Sampai jumpa tiba-tiba muncul. Dia sangat ketakutan sehingga Lin Kingsue bersembunyi ke samping. Jangan kemari. Lihat adegan ini. Anda memarahi diri sendiri karena terlalu binatang sebelumnya. Saya juga tahu bahwa hatinya tidak akan bisa menyelesaikan untuk sementara waktu. Jadi Anda dengan lembut mengingatkan menantu perempuan Anda. Saya baru saja masuk untuk mengeluarkan air. Setelah itu, Anda mengambil air di tanah dan berjalan keluar. Lin Kingsue mengabaikanmu. Aku berpakaian cepat begitu melihatmu keluar. Di halaman Anda memiliki air panas yang digunakan istri Anda. Cukup dibilas. Lagi pula, untuk menebus perkutut itu, Anda berbaring di rumput untuk waktu yang lama. Setelah mencuci Anda duduk di ambang pintu. Pikirkan kembali pengalaman hidup masa lalu. Untuk sementara, beberapa orang luar kota selalu ingin pergi ke pegunungan untuk memilih barang. Mereka takut tersesat. Menemukan Anda tidak melakukan apapun untuk memimpin diri saat itu. Semua ketika orang kota ini kenyang. Tidak apa-apa untuk melihat lebih banyak operasi mereka. Saya juga tahu cara menginjak rubah mayat liar itu. Sekarang Anda bisa menggali dan menjualnya sendiri. Memikirkan saya, Anda langsung segar. Mengikat obor. Siap untuk beberapa alat tidak profesional. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan berkata, Anda mengunci pintu. Aku akan keluar. Anda pergi keluar untuk 1 malam. Tidak pulang sampai jam 4 pagi. Semoga beruntung. Ketika saya turun gunung, saya tidak sengaja menemukan sarang buah pir. Saya mengeluarkan beberapa buah kecil yang belum saya buka mata. Pulang dan tangani dengan rapi. Simpan satu di belakang dapur. Saya datang ke kota dengan 2 keranjang. Ada keadaan darurat di kota setiap hari. Kau menemukan tempat yang banyak orang. Keluarkan daging dan kulit buah pir dari keranjang. Wah, barang gunungnya bagus. Kau pikir tak bisa menjualnya. Kuambil kembali dan kurebus dalam panci. Berikan sebagian pada kakak tertua, kakak kedua dan adik ketiga. Aku tak menyangka hanya membeli sesuatu yang bagus. Ada yang bertanya tentang harga buah dan daging pir. Orang tua dan wanita tua itu melihatmu sudah besar. Kecoklatan. Kelihatannya seperti orang gunung. Ditambah terjangkau. Aku ingin 2 sekaligus. Makan daging dan sendok di zaman sekarang. Hanya ada barang gunung semacam ini yang bisa dibeli. Kembali dan mainkan pengorbanan gigi untuk cucu kecil. Sebelum pergi, wanita tua itu masih meraih pakaian lelaki tua itu dan mencobanya pada. Omong-omong, semua lipit buah dibungkus. Kata untuk membuat sarung tangan untuk cucu kecil di rumah. Dalam waktu kurang dari 2 jam. Semua buah telah terjual. Kemudian Anda membawa api yang dipetik kemarin. Pergi ke apotek yang dihormati waktu di kota. Ketika Anda mengambil sesuatu keluar. Orang tua dengan kaca berat. Mata lurus. Ambil api dengan hati-hati. Perhatikan baik-baik. Segera mengulurkan harga adik kecil pena. Pada harga ini, Anda melihat harga yang dia tawarkan.
sedikit mengernyit. Tapi masih menganggap diri Anda sebagai lubang dusun di pegunungan. Jadi Anda mengulurkan tangan dan bersiap-siap untuk mengambil kembali barang-barang Anda. Melihat ini, orang tua itu mengulurkan tangannya dan menahannya. Kemudian menyentuh jenggot untuk menenangkan saudara pisau. Jika Anda tidak puas dengan harganya, bisakah kita membahasnya lagi? 6 lembar persatuan besar tidak bisa lebih tinggi. Meskipun produk besar ini secara tidak sengaja diinjak oleh dirinya sendiri. Tapi nilainya jauh lebih dari itu. Tapi siapa yang membuat diri mereka terburu-buru menggunakan uang? Menantu dan anak masih lapar di rumah. Berpikirlah sejenak dan Anda memutuskan untuk menjual. Kemudian saya pergi untuk membeli daging dan mie. Berlari 2 koperasi persediaan dan pemasaran. Saya baru saja membeli susu bubuk langka di era ini. Ketika Anda mengambilnya kembali, saya memikirkan set yang dipakai menantu perempuan saya kemarin. Pakaian lama. Pergi. Ke satu-satunya mal kecil yang dikelola negara di kota. Anda menyalakan jalan kembali. Saya berbelok untuk menemukan seorang pemburu tua berusia 70-an. Memberi orang banyak makanan. Senapan yang membuat pemburu tua terlalu mahal. Diganti. Makan daging di zaman sekarang membutuhkan pelacur. Untuk mencapai kebebasan makan daging, Anda masih perlu melakukannya sendiri. Ketika mendekati rumah, baru tahu, Lin Qingsui, yang sedang menggendong seorang anak, sedang bekerja di ladang. Dan kakak tertua Zhao Zhenxing melihat dirinya datang. Langsung marah besar, di mana Anda meninggal? Biarkan menantu perempuan Anda bekerja di ladang sendiri. Saudaraku, lihatlah kakak laki-laki di depanmu, hidungmu sakit. Saya pergi bekerja di kota. Omong-omong, aku membeli beberapa daging dan mie. Malam harinya, kau membawa adik ipar dan anak-anakmu ke rumah untuk makan malam. Dengar ini. Kakak menatap curiga. Melihatmu dari atas ke bawah. Lihatlah bintik-bintik lumpur di kaki celana. Aku melihat keranjang penuh lagi. Kakak ipar hanya membuat sepanci mie jagung dan roti kukus pada siang hari. Aku akan meminta menantu perempuanmu untuk mengambil kembali beberapa nanti. Kita tidak akan makan. Wang Hao memperlakukan adik-adiknya dengan baik. Jadi kau tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengangguk, dia pulang dengan sesuatu di punggungnya. Jika kau ingin membujuk menantu perempuanmu, kau harus terlebih dahulu membujuk perutnya. Begitulah caramu sibuk di dapur. Ketika hari mulai gelap, Lin Qingsui kembali ke rumah dengan beberapa roti tepung jagung. Baru saja masuk ke halaman. Hanya mencium bau daging di dapur. Jadi dia bergegas ke pintu dapur. Saya melihat Anda berdiri di depan kompor sederhana sibuk. Dan Lin Qingsui memiliki hari yang sibuk. Lapar dada ke belakang. Setelah meletakkan roti kukus tepung jagung, dia pergi ke kamar tidur. Meletakkan bayi yang sedang tidur di ranjang bayi. Aku hanya menoleh dan melihat sekaleng susu bubuk di atas meja. Darah Lin Qingsui mengalir ke otaknya. Berlari ke dapur dan menamparmu. Apakah kamu melarikan diri dan memaksa ibuku untuk memberimu uang lagi? Mengapa kamu bajingan seperti itu? Ketika menantu perempuan saya tiba-tiba menyebutkan file ini. Anda secara bertahap mengingat. Diri Anda bajingan. Saya memang mengancam suami saya dengan pisau sebelumnya. Ibu menginginkan uang. Jadi Anda dengan cepat menyangkalnya. Saya tidak punya uang. Semua yang saya peroleh hari ini. Mengatakan itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke selangkangan. Lihat adegan ini. Lin Qingsui bahkan lebih marah. Kapan ini? Masih memikirkan hal itu. Kemudian dia datang dan memberimu mulut besar. 2 tamparan berturut-turut. Memukuli Anda sampai mati. Melihat bahwa Lin Qingsui tidak bermaksud berhenti. Anda dengan cepat mengeluarkan 5 bola besar yang Anda masukkan ke selangkangan Anda. Menantu perempuan. Ini adalah uang yang saya hasilkan hari ini. Anda menerima Lin Qingsui. Lihat persatuan besar yang dipaksa ke tangan saya. Dia baru saja merasakan dunia berputar. Saya melihat istri saya bergulat. Kamu bahagia. Pada akhirnya, itu sangat tersingkir oleh Lin Qingsui. Dia tidak percaya. Kamu benar-benar sepatu pantofel. Anda dapat menghasilkan begitu banyak uang dalam 1 hari. Apa yang dia lakukan di luar sana? Bagaimana ini bisa dilakukan? Hidup ini benar-benar sulit. Anda melihat bahwa Lin Qingsui sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Hampir berlutut untuknya. Saya naik gunung tadi malam untuk memetik dendrobium liar. Kebetulan saya bertemu sarang buah lagi. Hal-hal itu ditukar dengan 6 persatuan besar. Saya menghabiskan 1 untuk membeli makanan. Hanya itu yang tersisa sekarang ketika saya mendengar dendrobium. Mata Lin Qingsui memiliki sedikit ginseng di Shenbei. Dendrobium kantor. Benda itu harus bernilai tinggi dan bisa dijual demi uang. Tapi mereka semua tumbuh di pegunungan dan sulit ditemukan. Belum lagi gelap. Tapi pikirkanlah. Ada darah di tepi sumur di pagi hari. Masih ada bubur yang direbus di panci. Apakah Anda benar-benar menyalahkannya? Tapi bagaimana dia tahu dendrobium? Di bawah tatapan Lin Qingsui. Anda mengangkat tangan kanan Anda dan bersumpah saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, saya akan kehilangan keturunan saya. Lihat menantu perempuan saya bernapas dengan mantap. Mata tidak begitu garang lagi. Saya lega kingkuan. Anda cepat dan singkirkan uangnya. Saya akan mengantarkan daging ke rumah saudara laki-laki saya. Biarkan mereka mencobanya juga. Meskipun lebih aman menyembunyikan uang di luar angkasa. Tapi bayar istri. Itu hak untuk membayar. Kemudian Anda mengambil sepiring tumis buah. Ada juga sup tahu ikan mas trucian yang direbus. Meletakkannya di atas meja di ruang utama. Kemudian kembali ke dapur dan menjadi semangkuk penuh daging. Pergi ke rumah kakak laki-laki. Dalam perjalanan, saya masih berutang uang pasta beras kepada kepala kuning tua itu. Dan uang anggur sebelumnya dibayar kembali. Dan Lin Qingsui melihat kesatuan besar di tangannya. Bergegas kembali ke rumah. Menikah lebih dari 2 tahun. Anda selalu mengambil uang darinya. Ini adalah pertama kalinya Anda menawarkan untuk membayar. Jadi dia membagi uangnya 5 kali. Tersembunyi secara terpisah. Dapatkan ini.
Dengarkan langkah kaki yang mantap di luar. Dia keluar dari rumah. Melihat piring dan sup yang mengepul di atas meja. Sedikit kesurupan. Regie pergi ke dapur untuk melihat lagi. Tangki mie lebih dari setengah penuh. Tangki penuh. Ada satu yang tergantung di balok. Lebih dari 10 kati perut babi. Apakah dia benar-benar berubah? Saat ini, Lin Kingsue tidak yakin. Lagi pula, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Lihat Lin Kingsue duduk. Anda menambahkan kaki ayam gunung ke mangkuknya. Saya akan naik gunung besok pagi. Sebelum musim dingin tiba. Cepat injak setiap tempat yang bisa digali ke dalam danau batu. Bagaimanapun, ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang sekarang. Saat negara dirilis. Ambil uangnya dan investasikan sesuatu yang lain. Dengarkan kata-katamu. Lin Kingsue tertegun sejenak dan mengangguk. Tidak mengatakan apa-apa. Dia beruntung tadi malam. Menginjak Dendrobia. Saya sangat beruntung bisa kembali. Lin Kingsue ingin mengingatkan Anda bahwa Anda benar-benar ingin menghasilkan uang. Dapatkan pekerjaan saja. Meskipun hanya beberapa sen sehari. Tapi lebih baik daripada tidak ada pendapatan. Tapi ketika aku memikirkan temperamenmu. Selama Anda tidak pergi keluar untuk berjudi dan minum, Anda akan pergi bersama Anda. Dia memegang sumpit. Saya ingin mengembalikan kaki burung pegar ke dalam mangkuk. Anda melihatnya seperti ini. Cepat gunakan anak sebagai alasan untuk menghentikan menantu. Kamu terlalu kurus. Maka lebih banyak atau anak tidak akan punya susu untuk diminum. Susu bubuk tidak lebih baik dari ASI. Dan susu bubuk mahal dan tidak mudah dibeli. Ini disebut sup tahu ikan mas trucian setelah minum susu. Lin Kingsue memelototimu karena ini. Buku-buku jari tangan yang memegang sumpit berwarna putih. Tapi tidak lagi menolak. Hari ini kamu melempar sepanjang siang dan malam. Ngantuk dan lelah. Masalah mata pencaharian keluarga akhirnya terpecahkan. Setelah mengisi perutnya, dia langsung mengatakan menantu perempuan. Aku pergi tidur. Mengatakan itu, dia bangkit dan membungkuk ke ruang belakang. Tertidur. Tunggu Lin Kingsue mencuci piring dan sumpit dan kembali ke rumah. Lihat pakaian yang kamu lepas di tanah. Mengerutkan kening. Kemudian ambil dan cuci di bawah sinar bulan. Setelah bekerja, dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kamar tidur. Saya tidak sengaja menendang keranjang. Lin Kingsue mengambilnya dan melihatnya. Ini adalah 1 set pakaian wanita baru. Dan 3 set baju bayi. Jadi dia menatapmu tidur sebentar. Dia tidak mengerti orang ini. Yang kamu tiduri disebut langit gelap. Putri pertama bangun 2 kali di malam hari. Aku tidak membangunkanmu. Sampai dini hari. Anda baru saja membuka mata dengan linglung. Berguling. Saya melihat Lin Kingsue meringkuk membelakangi dirinya sendiri. Pada titik ini dia hanya mengenakan rompi kecil yang lusuh. Aku melihatmu meludahkan bintang. Bagaimanapun, di kehidupan terakhir setelah Lin Kingsue meninggal, tidak pernah menemukan seorang wanita lagi. Jadi dia mengulurkan tangannya dan membawa pria itu ke dalam pelukannya. Itu semua sangat tidak nyata sebagai mimpi. Saat aku hanya ingin menundukkan kepalaku dan mencium. Istri dalam pelukannya tiba-tiba membeku. Jelas menolak kontaknya sendiri. Jadi kamu menekan kepahitan di hatimu. Berguling dan bangun dari tempat tidur. Saya hanya bisa merasa dirugikan selama ini. Hapus cucian dari jemuran. Anda tidak peduli untuk memakainya tanpa mengeringkannya. Kemudian cubit tangan dan kaki Anda untuk memasukkan barang-barang ke dalam keranjang. Keluarkan dan taruh di atas meja. Saat ini, Lin Kingsue di tempat tidur bangkit. Saya katakan dengan wajah dingin bahwa jika Anda benar-benar ingin berubah, cari pekerjaan saja. Selama Anda bersedia berkontribusi, Anda akan memiliki lebih dari 10 yuan sebulan. Hidup kami. Saya bisa bertahan dan mendengar menantu perempuan saya berinisiatif untuk berbicara dengan saya. Anda bahagia. Saya tahu bahwa Lin Kingsue sedang memikirkan dirinya sendiri. Tuhan memberi Anda kesempatan untuk hidup kembali. Anda harus melepaskan. Simpan modal awal yang cukup. Di kehidupan terakhir, setelah ibu dan anak perempuan mereka pergi, Anda seperti anjing tersesat. Berkeliaran di luar selama beberapa hari. Kemudian saya bertemu dengan bangsawan. Memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai pelayan di toko yang dikelola negara. Karena mulut manis dapat berbicara. Secara bertahap dipromosikan menjadi manajer. Itu sebabnya Anda memiliki kesempatan untuk menyeberang jalan. Telah berhubungan dengan orang-orang besar itu. Hidup ini. Anda harus mengandalkan tangan Anda untuk mendapatkan pot emas pertama sesegera mungkin. Jadi, berburu dendrobium sekarang adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Lebih penting lagi, saya memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalu saya sekarang. Tahu di mana dendrobium berada. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan yang begitu baik? Saya hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada menantu perempuan saya. Mengapa Anda bersikeras naik gunung untuk menjemput dendrobium? Lin Kingsue melihat bahwa Anda terdiam untuk waktu yang lama. Saya tahu orang ini memiliki temperamen. Cukup menarik selimut dan berbaring di dapur. Masih ada tepung jagung yang tersisa untuk Anda dipanci di atas kompor. Mantou mendengarnya. Apakah Anda melihat wajah penuh kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan? Segera datang ke tempat tidur. Mencium wajah menantunya di wajah Lin Kingsue. Saya berbicara dengan kakak laki-laki kami kemarin. Anda tidak perlu membantu mereka hari ini. Babi di dapur kosong. Kirim saja setengahnya ke ibu mertua saya. Dan Lin Kingsue melihatmu mendekat. Kupikir aku membuatmu kesal dan ingin memukul diriku lagi. Aku tidak menyangka akan diserang olehmu. Kamu tidak mendengar apa yang kamu katakan. Aku tidak melihatmu mencium putrimu sebelum kamu pergi. Sampai dia sadar. Kamu sudah lama pergi. Di ruangan yang gelap. Hanya dia dan gadis yang tidur di ranjang bayi. Meskipun masih pagi. Dia membaliknya berulang-ulang, dan dia tidak bisa tidur lagi. Hanya berbaring di tempat tidur sampai matahari berjemur. Aku mendengar seseorang mengetuk pintu di luar. Apakah ada yang salah dengan kakak ipar kedua datang begitu awal? Mata Liu Guihua menetes ke dapur. Yang tertawa disebut menantu keempat.
Aku mendengar kakak iparku mengatakan bahwa keluargamu makan daging tadi malam. Apakah anak keempatmu berjudi untuk memenangkan Dava? Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kaki seperti mata. Sentuh saja pintu dapur. Anak baik. Keempat tua ini tidak boleh mencuri atau merampoknya, kan? Berapa harga sepotong daging sebesar itu? Keluarganya sudah setengah tahun tidak melihat daging. Sudah beberapa hari anak itu membuat masalah dan tidak mau membelinya. Saya akhirnya menarik mata saya keluar. Gemuk dan mengambang di dinding gelap. Masih ada setengah burung pegar tergantung. Dia tiba-tiba menjadi gelisah. Anda harus menjaga pria Anda. Perjudian mungkin harus pergi ke kamp kerja paksa. Lin Kingsue mendengarnya mengatakan bahwa wajahnya sedikit gelap. Kakak ipar kedua. Apa yang kamu bicarakan? Jika dia melanggar hukum, polisi akan menangkapnya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kakak ipar kedua. Apalagi yang ingin dikatakan Liu Guihua? Tetapi ketika mata bergerak-gerak, mereka memikirkan sesuatu. Kata-kata itu menghantam mulut dan menelan kembali. Jangan marah dengan kakak ipar kedua. Bukankah aku juga mengkhawatirkan anak keempat kami? Suamiku dan aku adalah saudara. Bayi kecilku menangis karena ingin makan daging. Lihat apakah kamu bisa meminjamkanku 2,5 kilogram daging terlebih dahulu. Aku akan meminta kakak keduamu untuk mengirimimu uang nanti. Setelah lebih dari 2 tahun bersama. Hati Lin Kingsue seperti cermin. Aku sudah tahu apa kakak ipar kedua ini. Ketika sesuatu memasuki rumahnya, itu adalah roti daging dan anjing. Ini 2,5 kilogram daging. Jangan katakan kamu tidak berani memutuskan dan meminjamkannya kepadanya. Bahkan dengan kekuatan rumah, itu tidak bisa menjadi masalah besar. Aku tidak bisa menjadi tuan. Kakak ipar kedua, tunggu anak keempat kembali dan katakan padanya. Mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan memasang pintu dapur. Liu Guihua melihatnya seperti ini. Sangat tidak senang. Ketika keempat kembali, ingatlah untuk berbicara dengannya. Ketika dia berkata untuk mengirim daging ke rumahku dan berbalik. Senyum di wajah Liu Guihua tidak bisa menggantung. Ini hampir tengah hari di gunung di sini. Mengandalkan ingatan tentang kehidupan yang lalu. Butuh waktu lama untuk menemukan dendrobium liar. Dengan pengalaman mencoreng kemarin. Ketika dendrobium mengungkapkan sebagian besar sistem akarnya. Telah tiba. Yang ini jauh lebih besar dari yang kemarin. Sampai hari mulai gelap. Kamu baru saja dengan hati-hati menyelesaikan yang besar itu. Mengeluarkan semuanya. Saat aku hendak turun gunung dan pulang. Berbalik dan menabrak Rusasika. Sepertinya di sini untuk makan dendrobium. Status quo, Anda bergegas dari ruang. Keluarkan senapan yang ditukar kemarin. Tapi suara tembakan meledak di hutan. Kawanan burung baru melarikan diri. Dan Lin Kingsue di rumah sudah memasak makanan. Aku belum melihatmu kembali setelah menyetrika susu bubuk untuk putriku. Dia mengerutkan kening. Bagaimana dendrobium bisa begitu mudah ditemukan? Aku masih harus membiarkan dia belajar kerajinan dengan cara yang membumi. Tepat ketika Lin Kingsue tertegun. Anda diam-diam berjalan ke halaman. Sampai Anda mengeluarkan isinya dari keranjang. Lin Kingsue di rumah hanya mendengar gerakan. Keluar dengan putri Anda, cuci tangan dan makan. Setelah mengatakan itu, dia memeluk putrinya dan masuk ke rumah lagi. Anda memperhatikan bahwa menantu perempuan melirik ke dalam bingkai. Tapi tidak ada suara. Tunggu sampai Anda memasuki rumah. Melihat makanan mengepul di atas meja. Demam rongga mata. Saya tidak sabar untuk kembali ke kehidupan terakhir saya dan bunuh diri. Menantu perempuan yang begitu cantik dan berbudi luhur. Mengapa Anda tidak menghargainya? Pergi ke meja dan duduk. Menelan makanan menantu perempuan. Aku akan pergi ke rumah kepala desa nanti. Robek kabel di rumah kami akhir-akhir ini. Mendengar ini, Lin Kingsue menepuk tangan anak itu dan berhenti. Mau tak mau aku menyalakan listrik. Anda harus membayar tagihan listrik setiap bulan mulai sekarang. Setelah berbicara, saya mencuri pandang ke arah Anda. Karena takut memprovokasi Anda untuk mengangkat meja. Anda dengan tajam menangkap wajah Lin Kingsue. Kemudian meletakkan sumpit dan berjalan ke pintu untuk meletakkan keranjang. Keranjang ke menantu rumah. Inilah yang saya gali hari ini. Saya pergi ke apotek di kota untuk menjualnya di lain hari. Harus dijual dengan harga bagus. Dan Lin Kingsue menatap lurus ke pot batu. Dia mengangkat matanya untuk melihatmu. Ditanya dengan tidak percaya. Anda benar-benar menggalinya. Lihat. Anda melanjutkan untuk menjelaskan bahwa saya bersumpah saya tidak mencuri atau merampok. Ini benar-benar hasil dari hari menggali di pegunungan. Lin Kingsue melihat wajah tenang Anda. Kemudian dia mengangguk curiga. Kakak ipar kedua kami datang pada siang hari. Dia ingin meminjam 2,5 kilogram daging babi. Melihat Lin Kingsue menarik wajahnya, dia jelas tidak senang. Saya kira saya tidak di rumah. Kakak ipar kedua yang membuatnya marah. Jadi Anda berkata dengan serius. Anda akan memutuskan di rumah ini. Uang dan barang-barang adalah milik Anda. Jika Anda tidak ingin meminjamnya, kami tidak akan meminjamnya. Lin Kingsue bergumam dalam hatinya ketika Anda mendengar ini. Memikirkannya sebentar. Berbakat bahwa saya tidak ingin meminjam. Kakak ipar kedua mengatakan dia meminjam. Tapi tentu saja tidak kembali. Ini bukan pertama kalinya dia meminjamkan kami sesuatu dan tidak mengembalikannya. Dengarkan kata-kata Lin Kingsue. Senyum menghibur di wajahmu. Manjakan hidungnya. Jika Anda tidak ingin meminjamnya, kami tidak akan meminjamnya. Kami tidak marah padanya. Lin Kingsue terpana oleh senyummu. Kemudian dia mengangkat putrinya dan bangkit. Kesadaran adalah setelah mengisi perut. Cuci piring. Kemudian memotong setengah kati daging dan keluar dalam kegelapan. Kepala desa Wang Xuanzu melihat bahwa itu adalah kamu. Wajah hitam tua itu tertegun. Lihat daging di tanganmu lagi. Semua lipatan di wajahnya tersenyum. Zheng Kuo. Ada apa dengan mencari buku begitu terlambat? Ambil daging di tanganmu sambil meminta. Aku ingin mendapatkan lampu di rumah. Kamu bebas membantu mengaturnya. Aku akan mengatur ini untukmu besok. Ketika kamu mendengarnya.
Aku tidak berbuat banyak, bangkit, berbalik dan pergi ketika aku sampai di kepiting. Hanya berjalan ke dapur. Aku benar-benar melihat Lin Qingsui di dapur di area hitam. Makan daging sisa. Matamu sakit saat tulangmu menusuk. Darah di sekujur tubuh sepertinya menggumpal. Lalu dia berkata dengan serak, apa yang kamu lakukan? Lin Qingsui mendengar suaramu. Menggigil ketakutan. Tulang ke mulut juga jatuh ke tanah. Lalu dia menatapmu di halaman dengan ekspresi ketakutan. Jangan pukul aku, hanya ini yang tersisa. Aku hanya berpikir sayang kehilangannya. Pada saat ini, kamu hanya merasakan puncak petir. Tidak pernah begitu frustrasi. Kemudian menjatuhkan diri dan berlutut di depannya. Di sisi lain, Lin Qingsui sangat ketakutan sehingga para guru dan siswa berteriak. Apa yang kamu inginkan? Mata Lin Qingsui sedikit terkulai. Lihatlah pria yang berlutut di depanmu. Sampai aku merasakan panas di dadaku. Dia menangis. Hatinya yang tertutup sepertinya sedikit mengendur. Dan melihat menantuku memakan sisa makanannya sendiri. Takut seperti ini. Ini seperti pisau yang ditusukkan ke jantungmu. Jadi kamu bangkit dari tanah. Memegang pipi cantik menantuku. Membungkuk dan mencium air mata dari sudut matanya. Menantu perempuan, pergi ke ruang utama dan tunggu. Dia akan menyiapkan makanan dan aku akan membawanya masuk. Kamu adalah dermawan besarku. Lin Qingsui tidak mengerti kalimat ini. Dengan malu-malu menyelinap keluar dari dapur seperti hantu. Kamu sudah sibuk di dapur untuk sementara waktu. Sepiring irisan daging goreng kecil yang harum keluar dari panci. Dia merasa bahwa aneka ragam roti kukus biji-bijian dimainkan oleh tenggorokan pedas. Menantu perempuan enggan menanggung gigitan bayi. Baru saja masuk ke rumah Li. Hanya melihat sepasang punggung indah seputih salju terlihat. Dalam sekejap, darah mengalir ke perut. Anda tidak bisa memeras uang. Ambil seseorang dalam pelukanmu dari belakang. Menantu perempuan, jangan tinggalkan aku lagi. Untuk pertama kalinya dalam tenggelam, Lin Qingsui merasa. Saya melakukan hal semacam ini. Ini adalah hal yang nyaman dan menyenangkan. Kecuali untuk yang baru menikah. Keduanya tidur bersama sehingga saling menempel. Memikirkan adegan tadi malam. Pipi Lin Qingsui terasa panas. Putar wajahmu ke samping saat melihat anak di ranjang bayi. Lin Qingsui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Sepertinya malam tadi. Aku tidak mendengar putriku menangis. Melihat menantuku tiba-tiba berubah. Menatap lurus ke arah putriku. Dia menyelinap dari tempat tidur. Beberapa langkah ke ranjang putriku. Aku melihat putriku sudah bangun. Tersenyum dengan dua mata besar. Sekarang Anda melihat putri Anda dan hati Anda lembut. Hati-hati memegang putri saya dalam pelukan saya. Kembali ke tempat tidur. Menyeringai ketika saya melihat putri saya baik-baik saja. Batu besar di hati Lin Qingsui akhirnya jatuh ke tanah. Saraf tegang juga mengendur. Kemudian mata saya memerah dan saya hampir menangis. Saya minta maaf bagaimana saya tidur begitu nyenyak tadi malam. Jika ada yang tidak beres dengan anak yang lebih tua. Bagaimana dia hidup? Menantu perempuan? Anda berbaring dengan Niu-Niu untuk sementara waktu. Aku akan membuatkanmu sarapan. Mengatakan itu, Anda mengambil celana dalam yang Anda lemparkan ke tanah. Langsung di tubuh. Lin Qingsui sedang memeriksa putri. Popok di bawah pantat. Meskipun oklusi tidak terlalu teratur. Tapi bersih. Tidak heran aku tidak mendengar putriku menangis tadi malam. Ternyata itu adalah putri yang diurus bajingan ini. Ini setelah punya bayi. Untuk pertama kalinya, dia berinisiatif merawat anak itu. Jadi apakah dia benar-benar berubah? Bisakah kamu mempercayainya lagi? Di sisi lain kamu dengan terampil sibuk di dapur. Tunggu menantu perempuan keluar dengan bayi. Makanan juga dibuat dengan tahu dan sayuran kecil. Adonan jagung ditambah roti kukus multigrain. Anda mengambil anak dari pelukan Lin Qingsui bertelanjang dada. Menantu perempuan, pergi mandi dulu. Dan Lin Qingsui sedikit khawatir. Bisa. Melihatmu dengan kikuk menggendong anak sekecil itu. Zipo tertawa terbahak-bahak. Ini adalah putrimu sendiri. Bukan harimau. Bagaimana aku bisa menggigitmu? Selama makan malam, kepala desa Wang diikat dan datang dengan tukang listrik. Begitu Anda memasuki halaman. Saya melihat Lin Qingsui. Duduk di meja di halaman untuk makan. Anda berjalan di sekitar halaman dengan bayi Anda bertelanjang dada. Melihat lingkaran rapi bekas gigi di bagian dalam lengan Anda. Tertawa penuh arti, Zheng Kuo belum selesai makan. Bagaimana dengan nasi? Anda tidak menyangka Wang Xuanzu menemukan seseorang begitu awal. Dengan kepala desa dan tukang listrik. Datang ke pintu di luar halaman dan berbicara tentang waktu luang. Tunggu sampai Lin Qingsui kembali ke rumah setelah makan malam. Anda baru saja menyerahkan anak itu kepada menantu perempuan Anda. Segera dari saku celana longgar. Keluarkan sebungkus pintu depan yang besar. Kepala desa memandang pintu depan yang besar di tangannya. Menyeringai dengan gigi kuning besar dan berkata, kau bocah bau. Menjanjikan. Benda ini berharga 40 sen per bungkus. Tukang listrik di samping tersenyum lebih sederhana. Rokok menempel di telinga. Sambil membawa tangga, aku berkeliling ke belakang rumah. Ini kesepakatan yang bagus. 40 sen sebungkus rokok, aku biasanya tidak tahan untuk merokok. Keluarga ini murah hati. Setelah melewati toko, aku kembali ke rumah. Baru saja masuk. Sepotong pakaian terbang secara langsung. Belum tahu apa yang sedang terjadi. Aku mendengar Lin Qingsui berkata, kenakan pakaianmu dengan cepat. Seperti apa rasanya bertelanjang dada. Ada beberapa goresan lagi di punggungmu sekarang. Itu ditinggalkan oleh Lin Qingsui tadi malam. Kepala desa dan tukang listrik melihatnya. Tapi itu tidak pecah. Tapi Anda tidak tahu apa-apa. Berjalan-jalan bertelanjang dada. Ini bisa membuat Lin Qingsui sao. Saya berharap saya bisa menemukan celah di tanah. Dia malu untuk mengingatkan orang luar di depannya. Sampai Anda naik gunung. Lin Qingsui menutupi pipinya yang panas. Butuh beberapa saat. Kemudian melepaskan kasur dan mencucinya. Dia memindahkan ranjang bayi anak itu ke halaman. Letakkan anak itu di atasnya.
Isi baskom dengan air dan bersiap untuk mencuci kasur. Kemudian datanglah keranjang yang diangkangi Lim. Isinya telur dan sepotong kecil daging. Lim Kingsue melihat ibunya. Cepat lap tanganmu dan bangun Bu. Kenapa kamu di sini? Lim membawa keranjang di tangannya ke dapur. Mes. Hanya melihat bolak-balik pada putriku. Lihatlah pakaiannya yang lusuh dan tidak pas. Asam di orbit. Jangan berpaling. Jemput cucu di ranjang bayi. Katanya aku baru selesai kerja di rumah. Aku datang menemuimu. Mengatakan lihat sekeliling. Dengan 3 pondok jerami tanah bobrok. Dia selalu menyesal. Seharusnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku menyakiti putriku. Ibu Kingsue memikirkannya. Jika kamu benar-benar tidak bisa akur dengannya, pergilah. Kamu masih muda. Aku tidak bisa menghancurkan hidupku di tangannya. Lin Kingsue mendengar kata-kata ibunya. Tertegun sejenak. Duduk di bangku sebentar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari di mana kau mencuri diri dan meminjamnya dari rumah ibumu. Uang untuk membeli beras pasta untuk putriku. Untuk membeli anggur, ia benar-benar merasa putus asa. Rasakan bersamanya. Tak ada harapan sama sekali. Bahkan pikiran kematian pun muncul. Ingin rasanya melompat ke waduk bersama putriku. Tapi ketika kau sadar, pertama menyesal. Kutampar diriku sendiri belasan mulut besar. Lalu, aku keluar dengan panik membeli beras pasta untuk anakku. Turun akhir-akhir ini. Ia menatapmu seolah kau benar-benar telah berubah. Tak ada lagi main-main. Tak ada lagi anggur. Tak ada lagi judi. Ibu Lin menatap putrinya dengan kepala tertunduk dan tak bicara. Pikir dia khawatir tentang anak itu. Katakan jika Anda ingin mengambil bayi itu. Dia dapat membantu Anda dengan itu di masa depan. Saya ragu-ragu di sini. Artinya, jika Anda mengambil seorang anak di rumah di masa depan, tidak mudah untuk menikah. Ada sangat sedikit perceraian hari ini. Tidak peduli seberapa sulit hari-hari. Wanita harus mengertakkan gigi dan membungkusnya. Saya mendengar bahwa ibu saya menikah setelah bercerai. Saya sudah memikirkannya sendiri. Lin Kingsue mengambil anak itu dari pelukan ibunya. Saya tidak ingin bercerai secara offline. Dia tampaknya perlahan membaik sekarang. Mengatakan itu, dia menarik anak itu. Gaun kecil yang baru pada saya. Itu adalah pakaian yang dia hasilkan untuk dibeli untuk anak-anaknya. Membelikan saya 1 set juga. Tapi aku tidak sudi memakainya. Ibu Ming menatap wajah putrinya yang putih dan lembut. Ada giok merah yang sudah lama tidak terlihat. Mata tampak berbinar lagi. Tak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Dia jelas tidak berniat kemarin. Kudengar Remazi di sebelah berkata. Dia berutang $50 pada orang luar. Bagaimana dia bisa membayar hutang sebesar itu jika dia tidak berbisnis? Itu sebabnya dia khawatir. Datang pagi-pagi dengan sesuatu untuk dilihat. Tapi ekspresi putriku tidak terlihat palsu. Bahwa dia benar-benar berubah pikiran. Temukan jalanmu sendiri dengan uang itu. Bahkan jika kamu menghancurkan panci dan menjual besi, kamu harus membantunya membayarnya kembali. Pikirkan ini. Ia tak menceritakan apa yang didengarnya pada putrinya. Takut padanya karena membuat masalah denganmu. Ia mengumpulkan pikirannya. Mata merah mengangguk lega. Andai saja ia bisa berubah. Ibu lega. Mengatakan itu, ia mengangkat tangan menyentuh air mata dari sudut matanya. Kau hanya akan naik gunung dan memiliki roti kukus multigrain di mulutmu. Menghitung sekarang. Berapa biaya untuk membangun lantai 2? Hitung sesuai bingkai dendrobium yang bisa kau gali sekarang. Membangun rumah. Masih ada rejeki di zaman ini. Setoran yang cukup besar. Lagi pula tak banyak 10.000 rumah tangga saat ini. Berpikir bahwa aku pasti akan tinggal di kampung selama 2 tahun ini. Munculkan kondisi akomodasi dulu. 3 rumah bata bobrok yang kini ditinggali keluarga itu. Setelah memasuki rumah. Di tinggiku, aku bahkan tak sanggup meluruskan pinggang. Rumah semakin berdebu. Terak di mana-mana. Sungguh bukan tempat tinggal orang. Saat ini, kau bahkan tak tahu. Ibu mertuamu sedang berdiskusi dengan menantunya. Cerai atau tidak? Jika ini membuatmu tahu. Kurasa aku tak berminat naik gunung untuk menggali dendrobium baru-baru ini. Lagi pula, sangat penting bagimu untuk menghasilkan uang di hatimu. Tapi apa yang tak sepenting istri dan anak? Kau pegang sebelumnya.